Dengan seni, hidup menjadi halus dan syahdu. Dengan ilmu, hidup menjadi maju dan enak. Dan dengan agama, hidup menjadi bermakna dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini menurut Pak Mutyali, dari quotes ini, kuncinya hidup itu ternyata 3. Yang pertama seni, yang kedua ilmu, yang ketiga agama. Kalau hidup kita diwarnai dengan seni, ini hidup kita akan jadi hidup yang halus dan syahdu. Syahdu itu mungkin bisa kita artikan tenang, nyaman. Nah, itu karena adanya seni. Ya seni itu macam-macam kan? Luas. Nah, sementara dengan ilmu, hidup ini jadi maju dan enak. Enak ini maksudnya lancar, nyaman, dimudahkan. Apa-apa kalau kita tahu ilmunya kan jadi mudah. Dan ilmu juga nanti yang jadi parameter kemajuan dalam hidup. Jadi dengan ilmu, hidup jadi maju dan enak. Yang terakhir, dengan agama, hidup jadi bermakna dan bahagia. Jadi agama memberi kita makna. Ini seperti dijelaskan minggu lalu oleh Clifford Geertz. Agama memberi kita kebahagiaan hidup. Bahkan kebahagiaan yang sampai level tinggi, level spiritual. Yang tidak tergantung dengan hal-hal duniawi. Nah, inilah 3 komponen penting dalam hidup ini. Ini kalau dijabarkan lebih jauh nanti dari quotes ini ada kalimat, seni tanpa ilmu akan lunglai dan seni tanpa agama akan tidak terarah. Ya kalau seni tidak didukung oleh ilmu, ya dia tidak akan berkembang. Apapun itu dimensi pengembangan dan kemajuan itu ya ilmu. Kalau kita hidup dengan seni saja tanpa ilmu, ya kita tidak akan maju, tidak akan progres. Seni pun harus didukung dengan ilmu, atau hakikatnya seni itu sendiri ya ada ilmunya. Lebih lanjut, kalau seni ini tidak didukung oleh agama, dia tidak punya visi. Dia tidak ada makna dan tidak terarah. Orang hidup itu kan kalau ada pijakan dan juga tujuan, itu kan lebih terarah. Nah, agama memberikan itu. Kalau seni tidak ada pijakan, tidak ada tujuan, dia tidak ada arah, ya tidak karu-karuan. Asal seneng saja, asal halus saja. Ilmu juga begitu. Ilmu kalau tidak ada seninya, ya kasar. Tidak enak dilihat, tidak enak dinikmati. Jadi tidak ada seninya sama sekali. Ya kayak teknologi apapun kan biasanya di situ include seninya. Mobil misalnya kan seni, arsitek, susunan mobil, rumah juga begitu. Itu kan ada seninya. Nah, jadi ilmu juga butuh seni. Kalau ilmu tanpa seni kasar. Ilmu tanpa agama biadab. Ilmu tanpa agama biadab itu maksudnya ya orang hanya memperhatikan ilmu saja, melupakan sisi-sisi makna dan kebahagiaan hidup manusia. Sudah banyak contoh ketika ilmu hanya jadi sumber tragedi dan kerusakan peradaban. Disitulah ilmu memerlukan kendali agama. Ilmu tidak bebas nilai, tapi dia perlu kontrol dan kendali, serta tidak nabrak nilai-nilai agama. Sebaliknya, agama juga begitu. Agama tanpa seni kering. Jadi, agama itu ya dengan tambahan seni kan jadi indah. Ngaji itu ya sebenarnya tajwid sama makhrajnya pas itu silahkan saja dengan nada apapun. Tapi kalau ada seni membaca yang indah itu kan lebih indah, tidak kering. Membaca sholawat ya Allahumma sholli ala Muhammad itu sudah sholawat. Tapi
Kalau kita baca dengan nada yang lebih indah, dengan intonasi irama tertentu, itu kan lebih indah, tidak kering. Nah, agama tanpa ilmu ya akan lumpuh. Maksudnya sama seperti dalam seni tadi, kalau tidak ada ilmu ya tidak berkembang. Kita tidak tahu bagaimana cara menerjemahkan ideal-ideal agama yang luar biasa ini dalam kehidupan nyata. Kita butuh mekanisme ilmu untuk ini, refleksi-refleksi. Tidak hanya memahami teks kitab suci, tapi juga bagaimana menerapkannya. Dengan retorika apa, dengan strategi apa, ideal-ideal agama itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kan ilmu. Kalau tidak ada ini, ya agama itu macet, lumpuh. Dia tidak bisa selaras dengan segala ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu ini sifatnya dinamis, berubah-ubah. Perlu kemampuan berpikir, perlu ilmu. Jadi di titik inilah Pak Mukti Ali menjelaskan pentingnya agama. Yang dia harus diwarnai dengan ilmu dan disempurnakan dengan seni. Oke, sebelum masuk ke perbandingan agama, menurut Pak Mukti Ali, fungsi agama itu ada 4. Yang pertama, fungsi motivatif. Yang kedua, fungsi kreatif. Yang ketiga, fungsi sublimatif. Yang keempat, fungsi integratif. Nah, yuk belajar pelan-pelan ya. Fungsi motivatif itu, agama ini jadi pendorong dalam diri kita. Membuat kita punya visi. Dia mendorong perbuatan kita. Kita kan ketika memeluk agama kan kemudian, apa yang harus aku lakukan dengan aku menjadi seorang muslim? Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus aku jalankan, mana yang harus aku hindari. Ini kan motivasi-motivasi tindakan. Dia mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan, amal-amal, tindakan-tindakan sesuai norma-norma, nilai-nilai agama. Jadi memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Itu namanya motivatif. Kita kan tidak harus capek mikir sendiri, milih perbuatan sendiri, mengkalkulasi sendiri. Sudahlah, agama sudah memberi petunjuk. Ini yang harus aku lakukan. Nah, ini namanya fungsi motivatif. Yang kedua, fungsi kreatif. Agama juga membuat manusia tidak hanya produktif, tapi juga kreatif, inovatif. Agama menyuruh ini. Apa yang harus aku lakukan biar ini bisa terwujud? Agama menyuruhku sholat dengan nutup aurat. Gimana caranya ya? Seperti apa kira-kira model baju yang menutup aurat itu? Agama menyuruhku sholat di masjid. Seperti apa arsitek masjid yang membuat orang nyaman di situ? Nah, itu namanya kreatif. Jadi peradaban-peradaban besar banyak diwarnai oleh keimanan, kepercayaan masyarakatnya. Isi materi-materi yang ada, mungkin bentuk bangunan, mungkin kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan lain sebagainya, itu kreativitas-kreativitasnya banyak diwarnai oleh agama. Jadi agama berfungsi kreatif juga. Peradaban-peradaban besar dunia, misalnya Islam dengan peradaban Abbasiyah Andalusianya, kemudian peradaban Romawi, itu kan semua banyak diwarnai oleh keimanan agamanya masing-masing. India dengan Hinduismenya dan lain sebagainya. Nah, terus selain fungsi kreatif, agama juga punya fungsi sublimatif. Fungsi sublimatif itu mengubah sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Gambarannya apa fungsi sublimatif itu? Agama bisa membuat
aktivitas-aktivitas kita yang biasa jadi luar biasa. Mengkuduskan segala aktivitas manusia, mensakralkan aktivitas-aktivitas dunia. Ini agama. Makan misalnya, itu kan kalau dalam Islam ya makan itu sebenarnya ya demi kekuatan tubuh kita. Tapi kalau kita nawa itu saya makan dalam rangka menjalankan perintah Allah biar aku kuat ibadah misalnya. Loh, ini makan ini tersublimasi dari kegiatan duniawi biasa menjadi kegiatan yang bernilai religius, spiritual. Jadi segala aktivitas kalau dalam agama kan bisa jadi ibadah. Itu namanya sublimasi. Kita makan, kita tidur, kita belajar, kita belanja ke pasar, kita itu semua bisa jadi ibadah, bisa bernilai sakral dan religius. Itulah yang disebut fungsi sublimatif, mengubah menjadi sesuatu yang cocok dengan nilai-nilai agama. Dan yang keempat, fungsi integratif. Nah, fungsi integratif itu membuat kita jadi manusia seutuhnya dan juga mengintegrasikan masyarakat. Mengintegrasikan masyarakat itu membuat masyarakat punya pijakan bersama. Sehingga mereka mudah kompak, mudah rukun. Nah, ini namanya fungsi integratif. Kita kan dengan saudara seagama lebih cepat, rukun lebih cepat, diajak kerjasama. Itu namanya fungsi integratif, menyatukan. Nah, kalau integrasi kepribadian kita yang membuat kita jadi manusia seutuhnya. Tidak hanya unggul di level fisik, tapi juga unggul di level mental, spiritual. Kita jadi manusia yang utuh. Bukan manusia yang hanya ngurusi dunia saja, atau mungkin manusia yang hanya ngurus akhirat saja. Agama mengutuhkan semuanya. Nah, inilah menurut Pak Muktiali fungsi agama. Jadi agama itu fungsi motivatif, kreatif, sublimatif, integratif. Baik, kita lanjutkan. Nah, yang jadi fokus Pak Muktiali, termasuk ketika beliau mengembangkan ilmu perbandingan agama di Indonesia adalah beliau melihat Indonesia ini keberagamaan masyarakatnya sangat beragam. Ada macam-macam agama di Indonesia ini. Ini kalau tidak ditata dengan serius, kalau tidak dikaji dengan mendalam, ini bisa jadi problem. Tapi kalau kita bisa menata, mengelolanya, ini akan jadi kekuatan yang luar biasa. Ini akan jadi kunci kejayaan kemajuan Indonesia di masa depan. Kata Pak Muktiali, ini salah satu di pidato beliau di Goethe Institute Jakarta, tanggal 3 September tahun 71. Yang setelah pidato ini, itu Pak Muktiali terus dijemput, terus diangkat jadi Menteri Agama. Meskipun beliau tidak menyangka sebelumnya. Nah, di antara kalimat beliau di Goethe Institute itu adalah with the close and unqualified collaboration of all religious and faith in Indonesia and of the world at large, development can be achieved. With God, nothing is impossible. Dengan kerjasama yang dekat dan tanpa syarat dari semua agama dan kepercayaan di Indonesia dan juga di seluruh dunia secara umum, pembangunan dapat diwujudkan, kemajuan dapat diwujudkan. Bersama Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Jadi kita bangsa Indonesia ini dengan keragaman beragama kita itu sebenarnya punya potensi kekuatan yang luar biasa kalau kita bisa saling rukun dan bekerja sama. Tapi akan jadi variabel yang meruntuhkan
variabel yang menghancurkan kalau kita saling menyerang, saling merasa benar, saling menjatuhkan, merendahkan yang lain. Ini bagian dari pidatonya Pak Muktiali. Baik, sekarang kita awali pandangan Pak Muktiali tentang kerukunan beragama. Jadi menurut Pak Muktiali, dasarnya kerukunan hidup antar agama itu adalah keadilan. Jadi intinya, kalau kita ingin mengembangkan hidup rukun dengan sesama, termasuk antara agama, itu dasarnya harus keadilan. Prinsip untuk mewujudkan keadilan, kata Pak Mukti, ada 3. Yang pertama, kebebasan hati nurani. Yang kedua, persamaan kemanusiaan. Dan yang ketiga, solidaritas. Jadi, yang pertama, kebebasan hati nurani. Kebebasan hati nurani itu ketidakterikatan kita dengan apapun selain Allah saja. Sandaran kita hanya kepada Allah saja. Kita tidak khawatir, tidak gelisah oleh hal-hal duniawi. Nah, ini bagian dari kebebasan hati nurani. Mengapa ini jadi dasar? Karena seringkali yang membuat kita tidak adil kepada orang lain itu, termasuk ketika kita tidak adil atas nama agama, adalah kekhawatiran-kekhawatiran kita tentang hal-hal duniawi. Mungkin khawatir tidak dapat jabatan, mungkin khawatir tidak dapat bagian, mungkin khawatir kalah dalam posisi, mungkin khawatir kalah pengaruh, mungkin khawatir kalah kaya, dan lain sebagainya. Kekhawatiran-kekhawatiran hal-hal duniawi ini kan kadang-kadang membuat kita terus tidak adil, mencurangi orang lain. Maka kata Pak Muktiali, untuk kita hidup rukun, syaratnya adil. Untuk bisa adil, syarat nomor 1 adalah bebasnya hati nurani kita dari segala keterikatan, selain kepada Tuhan saja. Ini yang pertama. Yang kedua, persamaan kemanusiaan. Jadi, untuk kita bisa rukun dan adil, kita harus membaca dunia kita di level manusia. Jadi persamaan kemanusiaan itu kan kita memahami diri kita ini sebagai manusia pertama-tama. Jadi ketika kita sebagai manusia kan berarti ya sama saja dengan yang lain selama itu mereka manusia. Tidak lagi terkotak-kotak oleh mungkin ikatan keturunan, aliran, mazhab, kelompok, etnis, kesukuan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memahami diri kita sebagai kelompok tertentu, sebagai etnis tertentu, sebagai suku tertentu, maka kelompok lain, suku lain, etnis lain itu kan berarti bukan kita. Kalau masih ada logika bukan kita, itu sulit kita bisa rukun. Tapi ketika levelnya adalah level manusia, jadi siapapun dia, dari suku manapun, dari kelompok manapun, aku dan dia sama-sama manusia, ini akan memudahkan kita untuk mengklaim kekitaan. Jadi mengklaim bahwa kami ini sama, kita ini sama, sama-sama manusia. Dan ini akan memudahkan kita untuk adil. Jadi biasanya kotak-kotak tadi, ikatan-ikatan tadi, etniskah, sukukah, kelompokkah, mazhabkah, dan lain sebagainya, membuat kita sulit untuk adil. Maka mari kita melihat aspek manusianya, persamaan kemanusiaannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah solidaritas kemasyarakatan. Solidaritas kemasyarakatan itu komponennya paling tidak 4.
dalam pikirannya Pak Muti Ali, yaitu solidaritas seseorang dengan dirinya, solidaritas seseorang dengan kerabat dekatnya, solidaritas seseorang dengan umat dan bangsanya, bahkan solidaritas seseorang dengan generasi berikutnya. Jadi solidaritas itu kan rasa bahwa kita ini sama, rasa bahwa kita ini satu. Itu mudahnya untuk memahami solidaritas ini. Nah, solidaritas kita dengan diri kita sendiri itu maksudnya kemampuan kita untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Sehingga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai yang kita inginkan. Kita bisa memberi manfaat maslahat pada sesama sesuai suara hati nurani kita. Nah, banyak orang yang melupakan dirinya sendiri demi ambisi, demi nafsu, demi keinginan-keinginan yang tersembunyi, yang buruk dalam dirinya. Sehingga dia kemudian kehilangan suara hati nuraninya. Ini orang yang tidak solider dengan dirinya. Dirinya sendiri disia-siakan. Hanya demi target-target, ambisi-ambisi yang membuat kemudian muncul perilaku tidak adil. Yang kedua, solidaritas dengan masyarakat terdekat, kerabat terdekat. Nah, ini tentu saja kuncinya kerukunan. Termasuk solidaritas dengan umat dan bangsa. Ini juga kuncinya kerukunan. Termasuk jangan lupa solidaritas dengan generasi berikutnya. Anak-anak kita, generasi selanjutnya, itu ya harus kita terima mereka. Kita jatuhkan rasa kita atas mereka, kita empatik mereka. Karena merekalah yang melanjutkan cita-cita kita. Jadi inilah dasar-dasar filosofi kerukunan beragama. Dasarnya keadilan dengan prinsip kebebasan hati nurani, persamaan kemanusiaan, dan solidaritas. Nah, sekarang kita mulai belajar ilmu agama. Menurut Pak Mukti, ada 3 cabang kunci dalam ilmu agama. Yaitu yang pertama sejarah agama, yang kedua perbandingan agama, yang ketiga filsafat agama. Sejarah agama ini berarti kita mempelajari fakta-fakta agama, data-data agama sepanjang sejarah. Sehingga kita bisa mendapat gambaran dan pemahaman tentang agama tersebut. Ini namanya sejarah agama. Sejarah agama itu nanti bisa dibantu banyak disiplin ilmu yang lain. Seperti sosiologi, antropologi, psikologi, dan lain sebagainya. Jadi sejarah agama itu mudahnya membaca, memahami agama sebagaimana selama ini berkembang. Datanya data sejarah, data historis. Yang kedua, perbandingan agama. Jadi kalau ini memperbandingkan agama-agama untuk menemukan strukturnya, termasuk dianalisis mana yang sama, mana yang beda. Jadi memang memperbandingkan itu kita mengkaji agama A, agama B, agama C, kita pahami pola-pola strukturnya, terus menemukan sisi-sisi sama dan perbedaan. Kemudian yang ketiga, filsafat agama. Nah, kalau yang ketiga ini kita melakukan analisis lebih dalam tentang perbandingan maupun sejarah agama. Ini cara menganalisisnya sudah secara filosofis. Ini kalau diurut sebenarnya rangkaian. Jadi kita belajar sejarah agama-agama. Di situ kita memahami banyak data tentang agama. Ini akan jadi bahan bagi kajian perbandingan agama.
Nah, kalau sudah dapat data yang sifatnya perbandingan, saatnya kita melakukan analisis dan pemaknaan secara filosofis. Kita lakukan perbandingan-perbandingan secara filosofis. Jadi ini sebenarnya semacam rangkaian kajian yang penting saat kita membahas agama. Diawali dari sejarahnya, terus perbandingan, terus filsafat. Nah, mengapa sih kita kok harus memperbandingkan antara agama? Kata Pak Mukti Ali, manfaatnya banyak. Dengan mempelajari banyak agama, ini akan meluaskan cakrawala intelektual dan spiritual kita. Wawasan kita tambah luas. Dan dengan itu kita bisa memahami agama kita dengan lebih dalam. Kok tidak lewat agama kita saja, Pak? Ya, karena kadang-kadang manusia itu punya sifat sempit dan pembosan. Kalau merasa sudah ngerti terus berhenti. Apalagi dalam hal beragamanya sendiri. Tapi dengan pembanding-pembanding kita belajar agama-agama yang lain, kadang-kadang kita dapat pencerahan tidak sengaja tentang agama kita sendiri. Ini kalau saya dosen Nasr punya istilah namanya passing over. Passing over itu kita semacam mampir mengkaji gagasan agama-agama yang ada. Mungkin seorang muslim membaca-baca buku tentang Hinduisme, Buddhisme, tentang Yesus dan lain sebagainya. Ya, secara akademik, intelektual. Dari situ dia mendapatkan wawasan-wawasan, pencerahan-pencerahan baru. Termasuk pada agamanya sendiri. Dan nanti Pak Mukti bilang, tidak usah khawatir. Bagi kita umat Islam misalnya untuk belajar perbandingan agama. Karena justru dengan mempelajari agama-agama lain, keyakinan kita tentang finalitas, tentang kesempurnaan, tentang betapa keimanan kita selama ini sudah benar, itu akan lebih mantap. Kita akan lebih paham tentang kelebihan-kelebihan agama kita sendiri. Jadi mungkin kita akan terbuka, oh ternyata selama ini di agamaku ada juga konsep-konsep seperti ini, bahkan lebih lengkap. Oh ternyata ada juga ini. Kata Pak Mukti, tidak usah khawatir. Justru dengan belajar agama-agama lain, kita akan tahu di mana titik-titik kesempurnaan dan kelebihan agama kita. Ini menurut Pak Mukti Ali. Dan kata Pak Mukti Ali, para ulama lama sebelum kita itu juga sudah banyak yang melakukan kajian perbandingan agama ini. Misalnya Ibnu Hazm dengan kitab beliau Al-Faslu fil Milal wal Ahwa wan Nihal. Atau juga Syekh Abdul Karim As-Sahrastani yang menulis kitab Al-Milal wan Nihal. Jadi para ulama banyak yang sudah melakukan ini. Jangan sampai ilmu ini mati. Nah, kemudian ditunjukkan oleh Pak Mukti Ali. Ini kan yang sering kita gelisahkan. Ketika ketemu banyak agama, terus sikap kita seperti apa? Belajar perbandingan agama kan kita ketemu keragaman ajaran agama ini. Menurut Pak Mukti Ali, ada 5 standpoint, paling tidak. Standpoint itu berarti sudut pandang ketika orang berhadapan dengan agama lain. Yang pertama adalah sinkretisme. Sinkretisme ini, kata Pak Mukti, ini menganggap semua agama sama. Ini yang teman-teman sering tidak setuju itu kan, sering rame. Ada yang kedua, kata Pak Mukti. Yang kedua, reconception. Reconception itu ketika seseorang kemudian mengubah, mereformasi pemahaman keagamaannya. Lebih fokus pada hal-hal yang sama atau yang ideal dalam rangka hubungan antar agama yang baik.
Nah, ini rekonsepsi. Jadi konsep-konsepnya yang lama dibongkar lagi biar lebih sesuai dalam pergaulan antar agama. Semacam ditafsir ulang agar lebih cocok. Oh, ternyata pemahaman lamaku ini agak eksklusif, ini agak elit ini, yang kalau saya terapkan mesti konflik dengan agama lain misalnya. Terus diatur ulang. Jadi mengalami konsesi-konsesi. Yang ketiga, sintesis. Oh, kalau ini lebih dahsyat daripada sinkretis. Sintesis itu ingin menciptakan agama baru dari agama-agama yang sudah dipelajari. Mungkin ngambil aspek ini untuk bagian ibadahnya, aspek ini untuk akidahnya, mungkin begitu. Itu jenisnya sintesis namanya. Diambili, dipotong-potong, dipetel-petel, terus disusun ajaran baru. Nah, ini namanya sintesis. Ada pengaruh agama ini, agama ini, agama ini, dikumpulkan jadi satu. Ada aspek penggantian. Istilah penggantian ini kalau dalam pemikirannya Pak Muktiali ya, ketika kita kemudian berambisi agar orang ini mengikuti agama kita. Nah, 4 yang atas ini Pak Muktiali tidak setuju. Sinkretisme, rekonsepsi, sintesis, atau penggantian. Menurut Pak Muktiali, sikap yang paling cocok saat kita menghadapi pluralitas agama, keragaman agama adalah agree in disagreement. Nah, ini istilah terkenal sekali dalam gagasan Pak Muktiali. Agree in disagreement itu setuju dalam ketidaksetujuan. Nah, apa sih maksudnya agree and disagreement itu? Ya, ketika kita berhadapan dengan umat beragama lain, kita bisa menerima kehadirannya dengan keyakinan dan keimanannya. Meskipun kita tetap meyakini kebenaran agama kita. Ini namanya agree and disagreement. Ini mungkin mirip dengan dulu kita pernah belajar Voltaire. Voltaire itu pernah bilang, aku tidak setuju dengan gagasanmu, tapi akan aku bela mati-matian hakmu untuk berpendapat. Jadi aku tidak setuju sih dengan pendapatmu, tapi hakmu untuk berpendapat akan aku jaga dan aku bela. Nah, agree in disagreement ini kita tetap percaya dengan agama kita sebagai yang paling benar dan paling baik, tapi kita silahkan orang lain juga meyakini keyakinan agamanya. Nah, jadi tidak kemudian memaksakan keyakinan kita kepada orang lain. Jadi silahkan saja orang meyakini agamanya. Kalau dalam Islam ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silakan kau yakini keyakinanku, aku pun akan meyakini. Silakan kau yakini keyakinanmu, dan aku pun akan meyakini keyakinanku. Dan ini kata Pak Mukti, ya ini sikap ideal kalau dalam Islam. Jadi tetap menerima hadirnya orang lain yang berbeda keyakinan. Karena dalam Islam ada prinsip la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kita memaksa orang lain, ayo kamu masuk Islam, tidak ada yang begitu. Jadi yang ada malah lakum dinukum waliyadin. Nah, kata Pak Mukti, agree in disagreement inilah nanti yang jadi kunci lahirnya kerukunan umat beragama. Jadi kita bisa rukun ketika menggunakan prinsip agree in disagreement. Aku setuju dalam ketidaksetujuan. Aku setuju kehadiranmu dengan keimanan kepercayaan agamamu, tapi aku tetap meyakini kebenaran agamaku yang berbeda dengan keyakinanmu. Itulah agree and disagreement. Bukan sinkretis, bukan rekonsepsi, bukan sintesis, apalagi mengganti, memaksa orang lain untuk ikut agama kita.
Baik, kita lanjutkan. Nah, menurut Pak Mukti, belajar agama-agama, termasuk perbandingan agama tadi, ini memang kita butuh kedalaman dan keluasan. Berarti kita perlu menguasai banyak disiplin ilmu yang lain. Jadi kita tidak bisa hanya sekedar ngerti dogma-dogma agama. Kata Pak Mukti, kita butuh kapasitas, kemampuan memahami sejarah, memahami arkeologi, geografi, antropologi, etnografi, psikologi, filologi, sosiologi, dan lain sebagainya. Banyak ilmu yang kita butuhkan. Karena agama itu dimensinya banyak, tidak hanya dimensi keimanan, ada dimensi sosialnya, dimensi sejarahnya, dimensi antropologi budayanya, dimensi psikologi, ada dimensi politik, hukum. Berarti kita harus ngerti disiplin-disiplin ini. Seperti minggu lalu kita membahas agama dari aspek budayanya. Minggu sebelumnya kita bahas dari aspek psikologinya. Minggu sebelumnya kita bahas dari aspek sosiologinya. Masing-masing luas. Jadi misalnya kemarin konsepnya Durkheim itu kita pakai membaca untuk aspek sosial umat Islam misalnya. Atau konsepnya Clifford Gate kita membaca tentang Islam Jawa dan lain sebagainya. Itu kan luas nanti. Jadi butuh penguasaan banyak bidang ilmu. Mungkin teman-teman tanya, Pak, apa ada orang hari ini yang ilmunya mendalam di banyak sekali bidang itu loh. Seluas itu, saya satu jurusan, satu program studi saja pontang-panting menguasai. Kalau dalam diri satu orang sulit untuk menguasai semua bidang ini, berarti kita perlu kerjasama. Jadi nanti ketika membahas agama-agama, yang dihadirkan tidak hanya yang memahami keimanan agama, tapi juga butuh perspektif dari ahli sejarah, ahli psikologi, ahli sosiologi, dan lain sebagainya untuk memahami fenomena keagamaan. Kita lanjutkan. Ini waktunya sudah mepet. Menurut Pak Mukti, berarti dalam memahami agama itu kita perlu kemampuan metodologi ilmiah. Karena ilmu-ilmu tadi, sosiologi, antropologi, sejarah, itu kan disiplin-disiplin keilmuan ilmiah. Oleh karena itu, dari situlah nanti Pak Mukti punya konsep yang terkenal sekali, yaitu mari memahami agama itu dengan model scientific cum doctrinaire. Scientific cum doctrinaire. Scientific itu ilmiah, cum itu maksudnya dan. Ilmiah dan doktriner. Maksudnya apa sih? Ini Pak Mukti menjelaskan seperti ini loh. Orang belajar agama-agama itu ada 3 aliran cara orang membahas agama. Ada orang yang punya pandangan, belajar agama itu harusnya sudah mengkaji ajaran agama itu saja. Namanya sui generis. Sudah wawasan-wawasan keagamaan itu saja yang kita pelajari. Dan tidak usah dihubung-hubungkan dengan metode atau bidang-bidang keilmuan yang lain. Belajar agama itu sudah belajar fikih, belajar ilmu tauhid, ilmu kalam, belajar ilmu tasawuf, sudah. Tidak perlu lagi dicari hubungannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Maksudnya dengan disiplin-disiplin ilmiah tadi. Yang kedua, ada yang punya pandangan sebaliknya. Kalau agama ini ingin bertanding di level ilmu, dia harus mau diteliti dan diolah dengan metode ilmiah.
Jadi mengkaji agama-agama itu ya harus menggunakan metode-metode ilmiah yang sudah disepakati. Karena kalau tidak begitu ya nanti tidak dianggap ilmu, nanti agama itu mungkin dianggap ajaran saja. Nah, yang ketiga ada yang punya pandangan sintesis. Pandangan sintesis itu yo kalau kita belajar agama itu ya memang kita harus paham doktrin-doktrin agama. Metode yang tadi disebut sui generis, yang asli dari agama. Tapi juga kita perlu menggunakan metode ilmiah. Nah, Pak Mukti lebih cocok dengan yang ketiga ini. Jadi, kita meneliti agama itu ya gabungan dari doktrin-doktrin dogma-dogma agama yang kita pahami plus perspektif-perspektif analisis dari dunia ilmiah. Inilah yang oleh Pak Mukti disebut scientific cum doctrinaire. Mengapa sih kok tidak ilmiah saja? Kan agama jadi ilmu dipelajari secara ilmiah kan beres titik. Kata Pak Mukti, pendekatan ilmiah saja itu akan sangat terbatas. Karena agama itu justru inti-intinya terdapat dalam hal kepercayaan, nilai, spiritualitas, pengalaman atau penghayatan. Yang ini sulit ditembus oleh metode ilmiah. Metode ilmiah itu kan melihat gejala yang dikelola secara empiris rasional. Dengan metode ilmiah, ya aspek-aspek kedalaman spiritualitas, aspek-aspek kepercayaan, aspek-aspek penghayatan, ini sulit diolah. Kita memerlukan juga aspek doktrinnya, ajarannya. Jadi ilmiah saja belum cukup. Sebaliknya juga begitu. Kalau hanya kita jelaskan atau masuk dari perspektif pemeluk agama dengan segala penghayatan subjektifnya, maksudnya yang sui generis tadi saja, tanpa melibatkan pendekatan ilmiah, ya kita akan sulit memetakan, memahami fenomena agama secara objektif dan komprehensif. Jadi masing-masing ada manfaatnya. Kalau kita hanya doktriner saja, kehilangan objektivitas, komprehensivitas. Kalau kita hanya scientific saja, kehilangan nilai dan makna hakiki dari agama itu sendiri. Maka bagi Pak Mukti, belajar agama itu ya scientific cum doctrinaire. Ya ilmiah, ya doctrinaire. Ya iman, ya ilmu. Jangan hanya iman saja, nanti tidak bisa jadi ilmu. Jangan hanya ilmu saja, nanti kehilangan unsur pokok keimanannya. Jadi belajar agama harus scientific cum doctrinaire. Nah, lanjut. Meskipun demikian, kata Pak Mukti, tidak mudah mendekati agama secara ilmiah. Apalagi bagi kita orang yang memeluk agama. Maka menurut Pak Mukti ada 3 tantangan bagi orang yang ingin memahami agama secara ilmiah. Tantangan itu berarti ini harus kita atasi. Bukan berarti, wah berarti sulit Pak, saya tidak usah saja memahami agama secara ilmiah. Tidak, ini manfaatnya banyak kita memahami agama secara ilmiah itu. Paling tidak lebih luas, lebih komprehensif, lebih objektif. Apa sih 3 tantangan bagi orang yang ingin mendekati agama secara ilmiah? Kata Pak Mukti, yang pertama adalah melawan subjektivitas dan mengedepankan objektivitas.
Ya, kita sudah tahu kalau agama itu banyak unsur emosinya. Ada sisi-sisi subjektif yang terlibat. Sehingga tidak mudah bagi kita untuk melepaskan subjektivitas itu. Agama itu kan sensitif. Banyak diwarnai dengan emosi-emosi. Maka tantangan tersendiri bagi kita untuk membahas agama tapi tidak melibatkan emosi keagamaan ini. Hari ini itu kan orang takut membahas agama. Orang takut mengulas atau mengomentari tentang agama. Karena khawatir menyinggung orang lain. Karena hari ini kalau sudah ada yang tersinggung terus urusannya bisa polisi, bisa ditawur orang se-Indonesia lewat Instagram, lewat komen-komen, dan lain sebagainya. Nah, karena memang agama itu syarat dengan sentimen dan emosi. Orang biasanya kepada agamanya sangat terikat dan sangat emosional. Sehingga kata Pak Muti ini bahas agama secara ilmiah itu tidak mudah. Karena mengasumsikan objektivitas. Sementara pemeluk agama itu lebih terikat emosinya. Beda dengan kita membahas alam, membahas suhu udara, membahas kerusakan cuaca global. Itu kan ya kita santai saja secara objektif. Tapi begitu masuk isu agama, kita harus sangat hati-hati. Karena kita tahu semua orang mesti membaca wawasan agama itu yang maju duluan emosinya. Meskipun sudah ditegaskan, ini dalam rangka belajar. Kalau memang ada yang salah, diingatkan saja. Kita saling membantu, menambah data, membantu menganalisis, membantu meluruskan kalau ada analisis yang keliru. Tapi ya sulit, begitu ada orang salah, ya kita langsung menghantam habis-habisan. Seolah-olah ini orang sesat, orang merusak, orang... Nah, ini mari. Ini tantangan memang, kata Pak Mukti. Untuk memahami agama secara ilmiah. Yang kedua, orang itu biasanya memahami sesuatu selalu dengan asumsi-asumsinya atau konsep-konsep yang sudah dia yakini sebelumnya. Inilah nanti yang kadang juga jadi sandungan. Sama-sama membaca agama A misalnya, nanti mungkin orang yang beda asumsi, misalnya asumsi atau konsep dari aliran A atau mazhab A itu berbeda dengan orang yang dari aliran B dengan mazhab B. Itu hasilnya bisa beda-beda. Sebanyak itu aliran, mungkin sebanyak itu juga asumsi. Wah, ini tantangan bagi metode ilmiah. Metode ilmiah itu inginnya pasti-pasti. Inginnya datanya konkret, jelas. Itu begitu masuk makna, begitu masuk keragaman asumsi ini, wah ini kita mungkin jadi bingung. Misalnya kita mau meneliti Islam yang benar, begitu kita cek Islam yang benar itu yang seperti apa mazhab ini, aliran ini, tafsirnya macam-macam sekali. Nah, ini namanya tantangan. Ya, ini tantangan yang harus ditaklukkan pastinya. Nah, tantangan yang ketiga, kata Pak Mukti, orang memahami agama itu punya kecenderungan apologis dan polemis. Jadi kecenderungan apologis dan polemis itu, orang itu cenderung apologi. Apologi itu pokoknya pendapatku mesti benar, mesti baik, mesti cocok. Apologi itu kan begitu. Orang itu kalau sudah apologi tidak bisa diajak diskusi. Logikanya pokoknya. Jadi begitu kita memahami agama itu kan mengungkap mana yang benar, mana yang cocok, mana yang sesuai dari agama. Itu biasanya yang muncul apologi dan polemis. Polemis itu ya mudah sekali melahirkan polemik. Karena saking banyaknya perspektif-perspektif tentang agama. Makanya membahas agama itu penuh jebakan. Selain emosi tadi, perspektif yang beragam, juga
apologi-apologi dan polemik-polemik yang setiap saat menantang kita. Ya karena memang seperti saya jelaskan tadi, orang beragama punya kecenderungan emosional yang kuat. Jadi isunya isu sensitif. Nah ini tantangan. Maksudnya Pak Mukti, bisa ndak sih kita itu memahami agama dengan pikiran yang terbuka, dengan hati yang dingin, dengan semangat kebersamaan, saling memahami, saling mendukung, saling menguatkan. Tidak dengan model apologis dan polemis. Jadi, sehingga ketika dialog-dialog, pertemuan-pertemuan antara agama misalnya terjadi, ya, yang lahir adalah kesaling fahaman. Bukan lagi saling menjatuhkan. Dan egoisme serta emosi yang mengedepan. Baik, ini bahasa saya tantangan ya. Bisa ndak sih kita menyelesaikan PR ini? Karena sering sekali muncul masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita itu dari ranah ini. Ketika soal semacam ini muncul terus-menerus, berarti memang kita belum bisa menyelesaikan PR besar kita ini. Seperti yang saya bilang ya, gagasan-gagasan tokoh-tokoh kita dari masa lalu itu rasanya kok tetap relevan sih dengan masa kini. Itu bisa berarti memang gagasannya yang luar biasa, atau jangan-jangan memang kita belum pernah bergerak menjadi lebih baik. Problem kita masih itu-itu saja. Kita tidak lebih baik dari dulu. Kalau teman-teman mungkin malam ini merasa, iya Pak, pikirannya Pak Mukti Ali itu kok cocok ya dengan kondisi kita sekarang. Mungkin sejak zaman Pak Mukti Ali sampai hari ini kita ini belum beranjak, belum berubah cara berpikir kita dan cara hidup kita antar agama. Sehingga lagi-lagi ya problem semacam ini yang kita hadapi. Baik, saya lanjutkan. Nah, oleh karena itu Pak Mukti Ali di salah satu buku beliau menyarankan bagi orang-orang yang berminat untuk melakukan kajian atau penelitian terhadap agama-agama, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi ada beberapa kriteria ideal seorang peneliti agama. Yang pertama apa? Ini menarik, syarat pertama menurut Pak Mukti, peneliti agama itu harus orang yang beragama. Jadi ini penting, yang tidak punya agama sulit akan memahami fenomena agama-agama. Karena agama-agama itu bukan objek materi yang bisa diakses oleh panca indera. Dia fokus pada batin, penghayatan, dan pengalaman keagamaan. Orang yang tidak beragama, dia tidak mengalami agama. Dia akan sulit memahami hakikatnya agama. Ya samalah kalau misalnya ada orang kok tidak pernah pacaran. Lah kok dia ngomentari orang pacaran, itu komentarnya mungkin tidak terlalu kita anggap valid. Kenapa? Dia tidak ngerti dunia batinnya orang pacaran. Dia tidak tahu rasanya pacaran itu seperti apa. Karena pacaran banyak berhubungan dengan rasa. Kemudian misalnya ada orang tidak pernah kuliah misalnya. Tiba-tiba ngomentari tentang perkuliahan. Nah, ini kan kita menganggapnya tidak valid. Mengapa? Kamu tidak pernah tahu seperti apa kuliah itu, bagaimana sulitnya, bagaimana susahnya. Nah, ini ilustrasi tentang hal-hal yang tidak bisa diperoleh informasinya dengan cara berjarak. Kita akan bisa tahu apa itu dengan cara mengalaminya sendiri. Maka belajar agama-agama syaratnya adalah orangnya harus beragama. Biar dia tahu, biar dia ngerti seperti apa emosi keagamaan itu,
seperti apa penghayatan keagamaan itu, seperti apa keterlibatan dengan ritual-ritual agama itu. Jadi ini tentang kriteria peneliti agama-agama. Kemudian yang kedua, tentu saja memiliki kelengkapan intelektual. Yo, memang harus punya perangkat analisis yang memadai. Kemudian punya informasi data-data yang cukup. Mengerti dan menguasai bahasa agama yang akan diteliti. Misalnya meneliti agama Islam, wong referensinya sebagian besar dalam bahasa Arab, yo harusnya ngerti tentang bahasa Arab. Ngerti informasi-informasi tentang agama itu, mana yang primer, mana yang sekunder, dan lain sebagainya. Termasuk juga punya kemampuan metodologi analisis yang memadai. Ini yang kedua. Jadi kalau ini ya perlu dilatih dan perlu dimiliki kelengkapan intelektual ini. Yang ketiga, kondisi emosionalnya harus baik. Tidak boleh orang yang sensitif emosional nanti tidak jadi mengkaji. Nanti membahas agama-agama lain, kemudian ketika emosinya tidak terkelola baik, akhirnya malah gagal paham. Atau malah ujungnya malah istighfar terus, mengkafir-kafirkan terus. Ya mesti aja yang dikasih agama yang berbeda. Tujuannya kan kita memperoleh data, pengetahuan tentang agama lain. Selain untuk kita, seperti kata Pak Mukti tadi, semakin paham tentang agama kita, semakin yakin tentang keimanan kelebihan agama kita, sebenarnya pemahaman kita terhadap agama lain, apalagi kalau untuk Indonesia ini, memudahkan kita untuk menjalin kerukunan, saling menghormati, saling menghargai. Bagaimana kita bisa menghargai orang lain kalau kita tidak tahu apa dan bagaimana yang kita hargai itu? Jadi kita butuh kondisi emosi yang stabil. Misalnya kita tahu tetangga kita, wah tetangga saya itu beda agama. Tiap minggu dia ke gereja. Nah, berarti kalau di RT sini tiap minggu pagi ada acara kerja bakti, saya harus memaklumi kalau tetangga saya itu tidak ikut kerja bakti. Loh, kita tahu dia tiap minggu ke gereja itu kan bagian dari kita memahami agama yang lain. Nanti banyak informasi-informasi tentang agama-agama yang lain itu, sehingga kita bisa pas cara menghargai dia. Jangan sampai ada hal-hal yang disakralkan oleh mereka, dihargai oleh mereka, terus kita rendahkan, kita lecehkan. Nah, ini namanya tidak menghargai. Untuk tahu apa saja yang disakralkan, apa saja yang mereka hargai, kan kita harus tahu tentang agama-agama lain tadi. Itulah gunanya. Ya seperti saya bilang di awal tadi, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan harmonis, setara, saling rukun kalau kita tidak saling mengenal, kalau kita saling cuek. Disinilah pentingnya kita memahami agama-agama lain selain kepentingan seperti dijelaskan Pak Mukti tadi. Nah, yang keempat, kemauan yang keras. Ini pasti butuh kesungguhan, butuh ketabahan mental. Kemudian yang kelima, butuh keluasan dan keterbukaan atau pengalaman. Jadi kita jangan jadi orang yang tertutup, kita jadi orang yang luwes dan luas. Luwes itu mampu menyesuaikan diri dengan situasi-situasi yang terjadi. Luas itu jembar pikirannya, luas wawasannya, terbuka, tidak gampang kaget, tidak reaktif terhadap mungkin ketemu data-data, informasi-informasi agama lain yang tidak cocok, tidak sama dengan agama kita. Kalau kita luas dan luas kan bisa menampung, menerima
hal-hal yang berbeda. Kita bisa hidup dalam perbedaan. Atau kata Pak Mukti tadi, agree in disagreement. Jadi, aku hargai keimananmu meskipun menurutku yang benar adalah keimananku. Itulah prinsip agree in disagreement.